sebesar 46.666 hektar yang terbagi menjadi 12 kecamatan. Sukoharjo dikelilingi oleh Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali, dan Kota Surakarta. Sukoharjo kini berkembang sangat pesat. Selain dikenal dengan jamu dan pabrik tekstilnya, Sukoharjo juga mempunyai rumah sakit umum daerah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya yang berjumlah lebih dari 800.000 penduduk. Bernama RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo. Sebagai rumah sakit umum daerah milik pemerintah Kabupaten Sukoharjo, RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo memberikan layanan kesehatan yang prima, profesional, serta memuaskan. Pada era normal baru ini, RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo selalu menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19, di antaranya dengan reservasi online. Kesembuhan dan kepuasan Anda adalah komitmen pelayanan kami. Demikian moto RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan visi untuk terwujudnya rumah sakit yang handal dan profesional dalam pelayanan kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian status terakreditasi dengan predikat paripurna sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan 2022 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. RSUD Insinyur Soekarno Kabupaten Sukoharjo mempunyai misi meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan medis maupun non-medis kepada masyarakat, mengembangkan RSUD sebagai pusat pendidikan tenaga kesehatan, mewujudkan RSUD yang mandiri dan berdaya saing, dan melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sedulur sehat Sukoharjo dan sedulur luar Sukoharjo. Salam sehat selalu, tentunya juga bersemangat menjalani aktivitas hari ini. Senang sekali saya Eti Feriana. Pada kesempatan kali ini saya mendampingi panjenengan semua dalam episode Bincang Sehat RSUD IR Soekarno. Pada kesempatan kali ini, nanti kita akan bersama dengan narasumber kita, Dr. Rosa Priambodo, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dok. Pagi. Ya, sehat selalu ya, Dok ya. Alhamdulillah. Ya, semangat ya. Juga kita kedatangan tamu dari komunitas Peta Merah, teman-teman nih. Komunitas Peta Merah dengan Mas Suparno. Boleh saya panggil Mas Suparno nggih? Nggih. Baik. Terima kasih juga kepada sedulur sehat semuanya yang sudah bergabung dalam akun Instagram juga Facebook RSUD IR Soekarno. Nanti bisa kita lanjut dalam kolom komentar, mungkin bisa berlanjut untuk ngobrol sejauh mana nanti setelah acara materi yang disampaikan oleh narasumber kita Dr. Rosa, juga teman kita ya dari komunitas. Untuk tema kali ini, di Bincang Sehat kali ini, masih dalam rangka Hari AIDS Sedunia ya, Dok ya. Kemarin kita memperingati di tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Nah,
ngobrolin tentang HIV nih, ngobrolin tentang HIV mungkin masih tabu ya di masyarakat kita tentang klien yang kita bahas di sini. Mungkin nanti ada pagar pasien itu kita pagirin dengan klien seperti itu, Dok. Ada yang HIV, ada yang OD seperti itu ya. Bagaimana juga penanganannya di RSUD ER Soekarno itu sendiri, juga bagaimana sih, apakah mereka sudah senang atau merasa greget untuk lanjut pengobatan atau bagaimana, atau justru malah mereka lebih memilih pasif seperti itu karena mungkin cenderung takut atau di masyarakat mungkin mereka nggak pede seperti itu ya, Dok ya. Makanya juga kita nanti juga ngobrol dengan teman kita dari komunitas seperti itu. Monggo untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, sedulur sehat, kita bisa mendengarkan materi dari Dr. Rosa Priambodo, spesialis penyakit dalam. Semoga dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Pada acara Bincang Sehat pagi ini, kita mungkin tak serius ya, jadi namanya aja Bincang Sehat, bincang saja. Sebenarnya terkait dengan HIV AIDS, terkait dengan apa namanya peringatan Hari AIDS sedunia, kita juga ingin mengenalkan apa pelaksanaan atau program penurunan HIV AIDS yang sudah kita laksanakan di Rumah Sakit Insinyur Soekarno Sukoharjo. Jadi untuk apa namanya HIV AIDS ini sendiri sebenarnya kita kan harus tahu dulu, Mbak. Jadi yang disebut HIV itu apa, AIDS itu apa. Kalau HIV itu kan singkatan sebenarnya dari bahasa Inggris Human Immunodeficiency Virus, atau suatu virus yang menyebabkan penurunan kekebalan tubuh ini pada manusia. Sedangkan AIDS sendiri disebut Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau suatu kondisi namanya sindrom atau sindroma. Itu adalah gejala, kumpulan-kumpulan dari gejala yang timbul akibat penurunan kekebalan tubuh pada manusia. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi yang namanya HIV itu virusnya itu ditularkan bisa dari manusia ke manusia ya. Lalu kalau seseorang yang sudah mendapatkan HIV, belum tentu dia juga sudah mengalami suatu AIDS, karena itu ada suatu perjalanan penyakit namanya. Jadi ada masanya ya, Dok? Ada masanya. Tidak serta-merta itu ya, langsung gitu ya, Dok? Betul. Nah, kenapa apa namanya itu terus berbahaya ya. Jadi kalau yang menjadi masalah di HIV ini adalah kalau pada awal-awal itu tidak tampak, Mbak, yang jadi masalah. Jadi pada saat dia terpapar yang menyebabkan seorang klien ini terus kemasukan virus HIV ini, itu dalam suatu waktu itu tidak tampak gejala, sehingga dia tidak menyadari. Bisa itu 2 minggu, bisa sampai 3 bulan malah. Yang kemudian kita sebut dengan masa jendela atau window period. Nah, ini yang menjadi concern kita, karena yang namanya window period ini kadang itu sesuatu yang cukup membahayakan. Membahayakannya apa? Karena pada saat ini virusnya itu juga banyak. Kalau kita cek kadarnya banyak, dan itu jadi karena dia banyak maka sangat berisiko untuk menularkan. Makanya pada yang menjadi target sekarang terutama dari WHO itu adalah segera menemukan seberapa orang pada populasi, terutama populasi kunci, ya, ada populasi kunci, ada populasi khusus, bahkan rentan. Pada populasi ini seberapa bisa kita menemukan seseorang dengan HIV positif, itu ada target-targetnya. Sedapat mungkin bisa menemukan 90%. Nanti kalau ketemu ada HIV misalnya, itu targetnya. Karena apa? Karena tujuannya adalah sebagaimana ini tadi, untuk mengatasi window period ini.
Jadi Gitu. mungkin saja masa pas Windows period itu klien itu belum merasa apa-apa ya dok Betul, ya? Bisa betul, jadi ya, betul, bisa tanpa jadi. gejala seperti Iya. itu ya. Itu sudah masuk stadium atau gimana dok? Belum, karena itu dia namanya window period, dia juga belum terdiagnosis. Oh iya, harus Tapi melakukan pemeriksaan lanjut dulu. tapi makanya itu tadi kita perlu untuk segera untuk menurunkan untuk mencapai target 90% tadi, kita mengincar pada populasi khusus tadi. Ada Melakukan populasi screening gitu ya, nggih, Dok, ya? populasi Nggih. kunci, populasi khusus, populasi rentan ya. Nggih. Apa saja yang disebut dengan populasi tersebut? Populasi kunci contohnya seperti LSM, laki-laki suka laki-laki, Nggih. atau pada pekerja seks misalnya. Itu contoh-contohnya. Itu yang khusus ya. Ya, yang jadi pada langsung. populasi itu kita punya targetnya, itu kalau bisa kita menemukan minimal itu 90%. Lalu target yang kedua setelah ketemu 90% sebenarnya, dari yang ketemu 9% ini paling tidak 9% pasien yang sudah ketemu HIV positif, 9% harus mendapatkan ARV. Oh, iya. Itu. Jadi sudah kita obati. Lalu target selanjutnya, kalau dari WHO, setelah yang 9% tadi sudah mendapatkan ARV, adalah 95% yang sudah mendapatkan ARV, maka dia akan hasil pemeriksaan viral load-nya atau kadar virusnya tidak terdeteksi. Tujuannya adalah seperti itu. ARV sendiri, mungkin masyarakat umum masih juga bertanya ini ya dok ya, ARV itu apa ya dok ya? Itu vitamin atau sejenis obat apa itu? Tadi kita sudah membicarakan tentang window period. Jadi seseorang yang belum terdiagnosis tapi sebenarnya dia sudah mempunyai virus virus HIV pada tubuhnya. Nah, setelah kemudian itu dia mengalami window period atau periode jendela tadi yang bisa mempunyai waktu rentang yang cukup panjang antara 2 minggu sampai 3 bulan, dan itu dia juga tadi saya ungkapkan bahwa berisiko untuk menularkan itu. Lalu dia akan jatuh pada suatu kondisi yang disebut mengalami gejala-gejala. Gejala-gejala ini yang nanti akan masuk pada suatu kondisi yang disebut AIDS. Itu ada beberapa derajat, 1 sampai 4. Kalau yang awal-awal mungkin misalnya perlu pemeriksaan penunjang ya dok, misalnya dia mengeluh datang ke kita, menegakkan diagnosa ada itu. benjolan di leher misalnya, gitu, benjolannya terus pecah misalnya seperti itu bisa masuk suatu derajat 1 misalnya, bisa. Atau datanya ke dokter kulit, gatel, muncul suatu PPE itu bisa. Itu. Atau ke dokter paru atau dokter penyakit dalam, batuk-batuk yang nggak sembuh-sembuh itu juga suatu tanda-tanda. Atau demam yang sampai lebih dari 1 bulan, atau bahkan diare, itu sudah muncul gejala. Jadi sudah pasien yang ya? yang HIV ini sudah masuk pada kondisi itu. Nah, sebenarnya pemberian ARV itu yang disebut dengan antiretroviral virus terapi, pemberian obat untuk virus HIV ini. HIV ini kan virus retroviral tadi ya. Itu disebut dengan ARV. ARV itu ada beberapa kombinasi obat karena menyesuaikan dengan siklusnya atau kerjanya dari virus ini. Intinya dia kerjanya itu menghambat enzim-enzim dari virus itu biar tidak berkembang gitu, seperti itu. Lah, kapan ARV diberikan? Tadi Mbak Ferry menanyakan itu. Ya, ARV diberikan pada saat dia terdiagnosis HIV. Langsung ya dok? Langsung. Begitu dia reaktif ya, kalau klien kita sebutnya reaktif ya dok ya, enggak. Bukan istilah positif negatif tapi reaktif. Itu sudah langsung ya, karena sesuai dengan undang-undang ya dok ya, itu ya. Tanpa melihat CD4 atau apa gitu. Kalau yang sekarang tidak. Jadi kapanpun langsung bisa diberikan. Inisiasi ya dok. Inisiasi langsung. Nah, terus nanti pemeriksaan lain misalnya kadar CD4, viral load menyusul setelah itu tidak apa-apa. Jadi nanti begitu terdiagnosis
kemudian diinisiasi ARV, lanjut nanti berapa bulan baru cek CD4 dan cek jadi intinya lain-lain gitu. betul. CD4 dan viral load ini bisa kita gunakan juga sebagai panduan untuk evaluasi terapi Gitu pemberian ya. ARV ini. Oh iya. Walaupun viral load sendiri juga bisa digunakan untuk penegakan diagnosis. Tapi itu pada populasi-populasi khusus, misalnya bayi yang usianya kurang dari 18 bulan yang lahir gitu. Tapi kalau yang secara umum adalah tes cepat yang kita lakukan. Untuk bayi sendiri dok tadi juga bisa terinfeksi ya? Bisa. Itu penularannya dari? Nah, penularan itu adalah termasuk populasi yang rentan ya. Jadi yang misalnya dari ibu hamil, ibu HIV yang hamil, nanti dia bisa menularkan ke bayinya, janinnya. Meskipun ibu hamilnya itu sudah minum ARV dok, bisa tetap masuk populasi rentan tadi ya. Kemudian tantangan ini kan apa namanya ARV itu atau yang pasien atau klien tadi yang sudah terdiagnosa reaktif terus didhawuhi untuk minum ARV itu tadi. Ini kan mungkin itu vonisnya seumur hidup ya dok ya. Ya, itu mungkin nanti jadi tantangan juga buat klien itu apakah dia akan sregep minum sesuai anjuran dokter ataukah dia itu malah kadang mutung atau putus itu gimana dok? Memang terapi atau penanggulangan HIV/AIDS itu tidak bisa dokter itu sendiri atau nakes itu sendiri. Kita justru merupakan suatu salah satu bagian saja. Bahkan yang banyak bergerak itu sebenarnya komunitas atau yayasan yang bergerak di pendampingan peduli HIV/AIDS ini. Ada ya? Ada. Nah, dari komunitas ini karena apa? Itu tadi yang Mbak Ferry sampaikan tadi. Jadi untuk pertama dari diagnosisnya saja pasien sudah, bukan pasien, orang sendiri kan kadang sudah antipati ya. Kalau misalnya dia disarankan untuk diperiksa atau dia pasti, loh kenapa kok saya diperiksa? Kan seperti itu. Sudah takut. Atau kalau misalnya dia punya pasangan mungkin punya pasangan seperti itu kan sudah antipati dulu. Makanya itu salah satu tujuan atau target penanggulangan HIV adalah mengurangi atau menghilangkan stigma atau diskriminasi pada pasien-pasien dengan OD HIV ini. Makanya itu di situ dokter tidak bisa sendiri, perawat dokter tidak bisa sendiri, harus bekerja sama dengan komunitas. Karena komunitas ini yang justru akan banyak memotivasi. Gitu. Pendamping itu bisa mungkin selain keluarga juga yaitu ya yang mungkin butuh peran komunitasnya, teman sebayanya mungkin bisa disebutnya seperti itu ya dok ya. Kemudian dok, mungkin ada hal-hal lain, mungkin ada treatment atau apa selain ARV itu sendiri untuk klien ODIF itu yang sudah reaktif? Ya kembali lagi ke tadi derajatnya ya, derajatnya tadi, apakah kalau dia sudah bermanifest menjadi suatu gangguan itu AIDS tadi bisa derajat 1, 2, 3 atau 4. Apakah dia nanti misalnya disertai dengan TB paru yang paling sering? Makanya kita pasti berkolaborasi dengan bagian paru untuk pemberian obat TB. Kalaupun belum ada, kita memberikan TPT namanya. Terapi pencegahan TBC. Lalu juga kita mesti berkolaborasi juga dengan poliklinik kulit dan kelamin. Karena tingginya penularan HIV/AIDS salah satunya juga dari IMS atau infeksi penyakit menular seksual. Bisa jadi dari situ ya. Ada tambahan dok mungkin? Ada, jadi ya kalau kita melihat mungkin ya ada data ya yang kalau saya lihat itu yang kalau asal misalnya dari nyamuk gitu dok. Nah itu ya kan, penularan ya. Takutnya jejer atau misalnya dalam satu. Selama ini yang terbukti memang bisa menularkan itu ada cairan tubuh. Oh gitu ya. Jadi nggak
Cairan segampang tubuh itu yang ya, mana? Dok, Enggak ya? semua cairan tubuh manusia. Oh gitu Enggak ya. semua. Yang jelas terbukti ya sperma. Oh iya. Ya. Cairan vagina bisa. Atau cairan tubuh yang lain atau darah. Air susu bisa. Ini Itu dari ya, ini ibu, dari ibu. Tapi kalau kita cuma salaman, Nggih. itu enggak apa-apa. Oh, iya. Berangkulan Aman ya, Dok, itu ya? enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, iya. Iya, enggak apa-apa. Alat makan pun bahkan enggak apa-apa. Masih bisa misalnya cuci bersih, enggak masalah. Iya, baik. Iya. Kadang juga ada pertemuan juga dengan komunitas ya, Dok ya. Mungkin di satu ruangan kita makan bareng juga. Iya, aman enggak apa-apa. ya, Dok, ya? Memang tidak. Kalau nyamuk, apakah nyamuk? Karena nyamuk kan menusuk dan nanti dia masukkan darah. Apa bisa? Tidak. Kenapa? Ya karena virusnya ini nggak bisa hidup dalam tubuh nyamuk. Iya. Intinya itu. Jadi penularannya juga tidak segampang Tidak itu. segampang itu. Dan mungkin kalau darah, misalnya darah, Dok, untuk transfusi darah kayak gitu. Nah, kebijakan transfusi darah gimana? memang sudah termasuk screening. HIV harus negatif, hepatitis B harus negatif. Hepatitis C kalau tidak salah juga sudah mulai diterapkan. Terus VDRL untuk IMS itu juga sudah diterapkan. Jadi insya Allah aman kalau sekarang. Oke, baik. Jadi tidak segampang itu ya menularkan ke temannya, ya mungkin teman naik gunung atau teman apa camping di base campnya. Untuk Dok, apa? Pengobatan, kembali lagi ke pengobatan yang seumur hidup tadi, apakah nantinya di perjalanan pasien atau klien tadi minum obat, misalnya dia sudah minum 2 tahun, terus ada gejala atau efek samping, itu apakah akan minum obat itu terus atau ada dirubah apa gitu? Ya, selalu kita evaluasi obatnya, gitu. Yang namanya pemberian obat selalu kita evaluasi efikasinya, evaluasi efek sampingnya, itu semuanya kita evaluasi. Jadi kalau kita sebelum memberikan obat itu juga kita motivasi, karena ini kan nanti diberikan seumur hidup. Jadi kalau pasien ini biasanya kita akan memberitahukan bahwa ini ya seperti orang diabetes. Orang diabetes itu kan nggak mungkin sembuh, jadi dia akan minum seumur hidup. Jadi kliennya HIV ini juga tidak merasa sendiri karena ada temannya. Siapa? Ya salah satunya orang diabetes yang sama-sama minum obat seumur hidup. Gitu. Hanya bedanya kalau ya seseorang klien yang positif itu HIV itu dia biasanya akan mengalami depresi atau penurunan atau kaget pada saat awal terdiagnosis. Sedangkan diabetes biasanya setelah akhir dia karena apa? Karena komplikasinya sendiri dari diabetesnya muncul di akhir-akhir. Iya. Kalau putus, Dok, gimana? Kalau putus dia sempet kan itu apa? Wajib ya tiap hari ya, Dok ya. Nah, itu kalau sempat putus gimana, Dok? Nggak minum gitu. Lupa. Jadi memang kembali kita pasti menyarankan jangan sampai lupa obatnya. Karena apa? Karena itu tadi untuk daya tahan tubuh. Apa sih tujuannya memberikan ARV ini? Tujuannya adalah tadi itu bisa menekan virusnya HIV biar tidak terdeteksi. Betul-betul tertekan. Kalau ditekan gimana hasilnya? Kalau sudah ditekan ya insya Allah dia tidak berisiko untuk menularkan. Kalau dia tidak berisiko menularkan juga diharapkan terus dengan viral load-nya yang tidak terdeteksi, diharapkan CD4-nya akan meningkat. Jadi sel darah putihnya akan naik. Kalau sel darah putih dalam tubuh kita kan sebagai sistem kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuhnya meningkat tinggi, diharapkan efek samping, bukan efek samping ya, penyakit-penyakit oportunistik yang akan muncul pada pasien dengan AIDS diharapkan akan rendah. Karena sebenarnya bukan HIV/AIDS-nya itu sendiri yang menimbulkan kecacatan bahkan kematian, tapi adalah infeksi oportunistiknya, Mbak. Misalnya infeksi paru, pneumonia, atau tumor misalnya. Gitu. Sampai ke tumor ya, Dok? Bisa. Kanker. Karena dia turun. Ya, daya tahan tubuhnya. Daya tahan tubuhnya.
Nah, terus untuk kembali lagi ke efek samping obat, tetap kita evaluasi. Apakah dengan obat tertentu ini apa namanya bagus atau ada suatu efek samping, misalnya ya obat yang dulu misalnya sidofudin kita pakai, efek sampingnya apa? Depresi tulang, jadi risiko untuk timbul anemia atau misal leukopenia misalnya. Atau pada pasien kondisinya memang sudah ada gangguan ginjal, bisa nggak diberikan obat misalnya yang tenofovir misalnya, atau misalnya psikosis, bisa nggak diberikan efavirenz misalnya itu. Kita harus evaluasi sebelum pemberian obat, evaluasi pasiennya ini misalnya dengan laborat dan dengan anamnesis, nanti ditentukan apa regimen obatnya apa. Juga setelah pemberian terapi juga kita evaluasi. Oh, jadi aman selalu tidak terfollow betul, gitu ya, betul. terfollow. Jadi kalau toh ini muncul efek samping, bisa diganti regimennya. Lalu apa namanya evaluasinya ini juga kita mengevaluasi selain tadi efek samping juga apa namanya tuh keberhasilan terapi. Karena tadi tujuannya kan salah satu tujuannya mendapatkan 99% pasien yang sudah diobati viral load-nya non detektif. Tapi kalau pada evaluasinya kok viral load-nya masih terdeteksi terus, ya mungkin kita indikasi untuk ganti obat misalnya. Jadi makanya kita ada program untuk selalu mengevaluasi viral load dan CD4 gitu. Jadi ketahuan ya dok, ketahuan. Ya? Misalnya dari viral load aja kok ini masih muncul angkanya berapa pangkat ya, pangkat itu ternyata entah dia diminum atau enggak, jadi bisa kecurigaan itu bisa muncul. Seperti itu aja dok. Ada yang perlu ditambahkan? Mungkin sebentar itu sebelum nanti kita berbincang dengan teman dari Pita Merah. Terima kasih banyak Dr. Rosa. Nanti kita tunggu Mbak Menawi ada pertanyaan ya. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehat pada sesi kedua bersama tamu kita dari komunitas Pita Merah ya, Mas Suparno. Sehat Mas? Alhamdulillah. Ya, tetap semangat ya.
Tadi Dokter Rosa sempat menyampaikan bahwasannya penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS itu sendiri untuk klien ODIF yang sudah reaktif dan aktif minum obat ARV itu tidak serta-merta berada di tangan nakes ya. Jadi baik itu medis maupun non medis itu tidak bisa sendirian. Mereka butuh peran komunitas. Mungkin nanti ke depan bisa bercerita ya Mas Suparno itu komunitas Pita Merah itu sebenarnya apa, terus peran panjenengan, peran komunitas sendiri kepada klien atau teman-teman sebaya. Kenapa sih kok bisa disebut dengan teman sebaya seperti itu ya Mas ya? Kemudian mungkin ada greget atau kegiatan apa yang arahnya tentunya positif ya Mas ya, karena ini adalah suatu support system untuk keberlangsungan hidup ODIF itu sendiri. Seperti itu, monggo. Siap. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ferry. Boleh saya panggil kakak ya? Boleh. Selamat siang Pak Dokter. Perkenalkan, saya Suparno dari KDS Kelompok Dukungan Sebaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Biasa masyarakat umum, ada beberapa masyarakat yang memanggilnya seperti Pita Merah. Oh iya. Apa sih sebenarnya peran kelompok dukungan sebaya? Saya kelompok dukungan sebaya ini atau biasa yang disebut KDS di Kabupaten Sukoharjo ini bernama Yayasan Sahabat Sehat Mitra Sebaya. Jadi biasa teman-teman menyebutnya dengan singkatan YASEMA. Jadi dukungan KDS itu berawal mula adalah kelompok, terdirinya dari kelompok jadi beberapa orang, komunitas atau orang yang bersinggungan langsung dengan, kita berbicara di HIV/AIDS ya. Jadi beberapa orang yang terkena atau terinfeksi dan keluarganya yang terpapar langsung dengan itu HIV. Jadi kita bersatu, kumpul dengan teman-teman serta orang-orang di sekitarnya untuk menjadi wadah bagi teman-teman. Jadi KDS itu adalah sebuah wadah. Jadi untuk kumpulan teman-teman. Jadi bisa untuk saling curhat, untuk saling gitu ya. Jadi mewadahi teman-teman di sebuah kelompok dukungan sebaya, jadi KDS kayak gitu. Makanya disebutnya sebaya, sebaya karena beberapa itu tadi ya teman-teman yang sepenanggungan, 11-12 pokoknya saling bergerak. Di situ kenapa kita membentuk KDS, Kak? Karena selama ini kita semacam, kalau orang masyarakat dan yang terinfeksi HIV/AIDS selama ini biasanya beliau-beliau susah mau cari kemana informasi yang benar, yang tepat. Terus kita waktu KDS ini terbentuk kisaran 13 tahun yang lalu karena keprihatinan kita, beberapa teman, beberapa masyarakat yang prihatin melihat teman-teman orang dengan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Sukoharjo khususnya, itu saat itu nggak ada wadah, dan saat itu juga kurangnya pengetahuan tentang HIV. Terus kemana mereka itu harus mencari obat, pengobatannya kayak apa, tujuannya mau apa, ngapain gitu ya Mas. Jadi ya selama ini waktu awal-awal beliau-beliau di pendampingan itu emang susah cari informasi, apalagi 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu mungkin di RSUD sendiri juga belum ada obat saat itu. Jadi waktu awal-awal itu emang sangat kita
prihatin dengan keadaan teman-teman, dan saat itu kasusnya masih sedikit di Kabupaten Sukoharjo, walaupun saat ini udah belum, setelah belum tahu dan angka. kita wadai ternyata banyak di Kabupaten Sukoharjo dengan kasus itu. Jadi selama ini itulah yang memotivasi kita membentuk KDS atau kelompok dukungan sebaya. Jadi tujuannya untuk saling menguatkan antara teman-teman yang satu dengan teman-teman yang lain, memberikan dukungan antara teman yang baru dan teman yang lama. Jadi biasanya seperti apa yang disampaikan Mbak Dokter tadi, waktu mengetahui status HIV-nya, kalau teman-teman biasanya menyebutnya di wisuda, Dok. Jadi biasanya pasca sarjana itu di wisuda mendapatkan gelar. Nah, teman-teman ini kebetulan juga akan mendapatkan gelar itu seumur hidupnya. Kenapa teman-teman menyebutnya di wisuda? Jadi disitulah teman-teman akan membawa statusnya orang dengan HIV/AIDS ini sampai ke liang lahat. Jadi disitulah teman-teman kita bentuk wadah, tujuannya untuk saling memotivasi. Ada keluarga kedua yang bisa membuat teman-teman itu nyaman, bersaling memberikan motivasi gimana semangat hidupnya, karena seperti apa yang disampaikan Pak Dokter tadi, bahwa beliau teman-teman KDS ini harus konsumsi obat seumur hidupnya. Biasanya teman-teman untuk mensiasati beliau-beliau yang ada di sana bilangnya, saya nggak minum obat, saya minumnya vitamin. Nah, gitu ya. Biasanya untuk mengurangi rasa kejenuhan teman-teman. Gitu ya. Jadi emang peran penting kita di saat ini adalah memberikan jembatan pada teman-teman supaya mendapatkan haknya, hak kesehatannya, hak dasarnya dari kepenuhan obat yang harus tersedia di kabupaten, di layanan. Dan saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Insinyur Soekarno di Kabupaten Sukoharjo. Banyak teman yang saat ini nyaman dan mau akses terapi, lebih aware gitu ya rasanya di sini. Jadi itu, Mas. Teman-teman itu, karena teman-teman butuh kenyamanan, Kak. Jadi selama ini mungkin ada beberapa teman-teman yang sebenarnya di puskesmas, di layanan terdekat rumah beliau itu ada udah akses ARV-nya, tapi belum mau akses terdekat, masih nyaman di RS. Nah, kayak gitu, karena kenyamanan itu salah satu pendorong teman-teman untuk akan keberlangsungan pengobatannya. Harus minum obat seumur hidup. Kalau kurang nyaman pasti akan menjadikan beban juga sebagai teman-teman. Klien itu sendiri bisa jadi belum terbuka ya, Mas ya. Dia belum open status mungkin sama keluarganya gitu. Gimana seperti itu? Kebanyakan yang sudah ada dalam komunitas itu, apakah teman-teman itu sudah open status dengan keluarganya atau hanya dengan teman-teman komunitas saja mereka? Nah, itu Kak. Jadi selama ini kita sebagai KDS itu adalah salah satunya mendorong teman-teman yang mengetahui statusnya untuk terbuka kepada salah satu keluarganya, yang terutama adalah orang yang berdampak langsung, salah satunya pasangan hidupnya. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman yang ada di sana dengan pasangannya itu banyak yang belum mau terbuka. Dan untuk kedepannya pasangan ini kan harus sangat berisiko dan harus ikut juga tes seandainya punya pasangan yang positif HIV. Karena lebih baik mencegah daripada harus mengobati kan itu. Dari situlah teman-teman kita dorong untuk keterbukaan dengan keluarga, salah satunya ada yang terutama adalah pasangan, walaupun dari sekian orang misalnya masih takut ada. Masih takut sama pasangannya sendiri, juga dia belum berani untuk open. Seperti itu, dari komunitas melakukan pendampingan atau bagaimana, Mas? Atau langsung merujuk ke rumah sakit dengan notabene mungkin dengan notifikasi pasangan atau memberikan rujukan gitu?
Kita biasanya untuk teman-teman yang belum terbuka kepada pasangannya, bahwa pasangannya itu seorang HIV positif, biasanya kita mendorong memberikan edukasi kepada pasangannya. Karena apa? Yang ditakutkan tanpa sepengetahuannya beliau yang di sana beresiko berat, dan kedepannya untuk pencegahan. Jadi emang kita nggak langsung ujuk-ujuk harus merujuk atau membawa pasangannya ke, kita menawarkan dan memberikan edukasi yang terutama gitu. Jadi kita berikan edukasi masyarakat yang tepat supaya apa? Karena mitosnya sampai saat ini itu apa ya, orang dengan HIV/AIDS itu masih dipandangnya masih HIV, tabu ya. Bahkan sebenarnya kan kalau teman-teman di KDS di SMA itu selama ini kita bisa sharing-sharing, kumpul-kumpul bareng, bahkan teman-teman itu ada yang sudah 25 tahun pengidap HIV, 25 tahun masih saat ini karena ya usianya udah di lansia, jadi waktu muda yang masih produktif. Bahkan sampai saat ini pun banyak teman-teman yang produktif untuk dari segi sosial, kesehatannya, kesehariannya, kayak gitu. Jadi teman-teman itu banyak masih berkarya, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman ODIF itu sendiri secara sosial masyarakat mereka juga mendapatkan hak ya, mungkin pekerjaan ya, meskipun statusnya ODIF itu tadi, mereka juga tetap layak bekerja di tempat-tempat yang mungkin finansialnya menarik seperti itu. Gitu ya Mas ya. Jadi banyak. Jadi di Kabupaten Sukoharjo ini kan bukan hanya 1, 2, 10 atau berapa, bahkan ratusan. Ya, jadi Kabupaten Sukoharjo ini kebetulan ratusan orang yang pengidap HIV, dan beliau-beliau banyak yang masih bekerja di berbagai pekerjaan. Jadi bukan hanya buruh lepas atau pekerja dunia malam atau apa, tapi dari semua kalangan ada. Nah, makanya disitulah peran penting semua masyarakat, terus dinas-dinas terkait untuk kita gencar-gencarnya memberikan informasi perihal HIV kepada masyarakat umum supaya masyarakat terbuka dengan kesehatannya sendiri. Sebenarnya kan kalau kita Pak Dokter menyarankan tapi masyarakat yang nggak mau menerima tanpa hasil juga kayak Dok ya. Jadi mungkin ada perbincangan dengan stakeholder lain ya Mas. Itu dari pariwisata, perdagangan mungkin seperti itu juga ya. Jadi ada jembatan atau jalur tembus gitu. Jadi apa namanya, informasi tentang HIV ODIF itu sendiri mereka juga tidak serta-merta menutup mata gitu, seperti itu. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Jadi emang untuk penanganan HIV/AIDS ini nggak bisa diselesaikan sendiri oleh sendirian orang, kelompok atau apa, tapi kita harus bergandengan tangan untuk bareng-bareng kita menangani dan pencegahan perihal HIV ini. Di Kabupaten Sukoharjo alhamdulillah udah berjalan dengan bagus, dengan Komisi Penanggulangan AIDS, dengan masih dalam naungan itu ya, KPA Sukoharjo, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan dinas-dinas terkait yang selama ini juga sudah berperan aktif dalam artian memberikan edukasi kepada masyarakat. Cuman saya mengajak masyarakat untuk terbuka dan lebih apa ya, semacam lebih ada rasa gregetnya itu dari masyarakatnya. Karena apa? Saat ini kalau ada empati itu mungkin maksudnya Mas Parno. Ada rasa keingintahuan. Ya. Karena kalau orang biasanya kelayanan ya Dok, dibilangnya untuk disarankan ke layanan VCT untuk tes HIV biasanya menghindar Dok. Di situ harapan saya masyarakat itu lebih melek dengan kesehatan, karena HIV kalau tanpa mengetahui statusnya melalui tes HIV kan nggak bisa, karena masyarakat yang di luar sana yang biasa kita ketemu
dengan masyarakat itu biasanya nggak kelihatan yang HIV yang kayak apa, yang AIDS kayak apa. Kalau AIDS jelas udah tidur di bangsal di rumah sakit dengan keadaan yang lemah. Tapi kalau dengan orang, apa yang disampaikan dokter Rosa tadi, bahwa HIV itu nggak kelihatan, apalagi masih sehat, belum puasa AIDS, biasa-biasa aja, jadi bisa beraktivitas seperti biasanya kayak gitu. Ya makanya dari situ harapan saya cuma satu, masyarakat itu mau, ayo sekarang layanan 12 puskesmas di Kabupaten Sukoharjo, 5 rumah sakit di Kabupaten Sukoharjo, semua bisa melayani untuk tes HIV dan itu dibiayai pemerintah sampai segitunya. Obatnya juga gratis ya Mas ya? Obatnya juga dibiayai pemerintah. Biasanya kalau saya bilang gratis nanti terus waktu ada itu kan biasanya emang pemerintah, perhatiannya pemerintah kepada masyarakat biar masyarakatnya sehat, salah satunya itu memberikan fasilitas. Rumah singgahnya sendiri Mas, apakah itu sudah mungkin ada suatu kegiatan yang rutin atau bagaimana? Kebetulan di Yasema sampai saat ini kita belum mempunyai rumah singgah, Kak. Harapannya, dan itu cita-cita kami sebenarnya 10 tahun berjalan, mudah-mudahan ke depannya kita mempunyai salah satu tempat, entah itu kecil nggak masalah, tapi nyaman buat teman-teman berkumpul, nyaman untuk teman-teman berdiskusi karena biasanya teman-teman setelah diketahui statusnya habis konseling Pak Dokter, biasanya teman-teman larinya ke pinggir sawah, Dok. Kita ngobrol bareng di pinggir sawah karena belum ada tempat yang nyaman buat ngobrol bareng, yang tertutup, nggak bisa biasanya kan beliau karena teman-teman itu kalau baru mengetahui status itu sangat sensitif. Iya. Tapi panjenengan itu apa namanya, teman-teman KDS dalam arti dalam melaksanakan misinya tuh yang notabene mau merangkul temannya itu, apakah setiap harinya itu berada di layanan kesehatan seperti itu, jadi mudah dijangkau? Kalau kami berusaha setiap hari piknik kelayanan. Jadi biasanya masyarakat umum pikniknya ke mall, kita berusaha untuk kelayanan, siapa tahu kita bisa ketemu, kumpul-kumpul dengan teman-teman, entah itu baru, entah itu lama, dalam artian memberikan motivasi, karena nggak menutup kemungkinan, Kak, kita berbagai pengalaman ya di pendampingan ini, terkadang teman-teman yang baru mengetahui statusnya itu ya seperti tadi sangat sensitif. Bahkan kita pernah yang pagi kita jenguk, kita ngobrol-ngobrol, sore udah dikabari sama salah satu keluarga bahwa beliaunya udah nggak ada. Dan biasanya mengetahui status kayak gitu kan terus drop terus. Nah, di hal-hal seperti itulah kita memberikan motivasi, memberikan pendampingan kepada teman-teman itu supaya apa, karena sampai kalau mengakhiri bunuh diri atau apa kan sangat. Dan itu pernah beberapa kali kita mengalami seperti itu. Jadi makanya itu kita pentingnya KDS, pentingnya pendukungan kepada teman-teman itu kita mengurangi beban pikiran, beban masalahnya teman-teman dari segi mentalnya, itu membangun teman-teman itu supaya sebenarnya kan selama ini diskriminasi bukan hanya dari masyarakat, tapi sebenarnya kan diskriminasi dari diri kita sendiri itu yang harus kita hilangkan, karena masyarakat itu cuma nomor sekiannya. Kalau kita selalu mendiskriminasikan diri kita sendiri, pastilah orang lain akan juga mendiskriminasikan kita. Terkecuali kalau kita nggak mendiskriminasikan diri sendiri, itu pasti orang lain akan empati dan simpati. Baik, untuk hubungan dengan masyarakat umum ya, misalnya di lingkungan desa, lingkungan RT, misalnya nih klien ini sampai itu tadi ya, Nun Sewu sampai
beliaunya itu wafat seperti itu. Apakah masyarakat ini juga aware kepada beliau dan keluarganya seperti itu? Apakah panjenengan komunitas itu sudah sampai menembus ke desa untuk bisa menyampaikan bahwa ini bukan yang serta-merta penyakit menular, kemudian penanganan jenazahnya itu beda seperti itu? Ya, jadi emang kenapa tadi saya bilang kita perlu bergandengan tangan, tidak bisa dicegah dan diatasi sendirian, karena seperti apa yang dengan tadi bicara bahwa sampai di bedain gitu ya. Bedain, apalagi ya nggak menutup kemungkinan di masyarakat itu karena banyak orang, ada 1, 2, 3 sampai beberapa yang masih rasa diskriminasi kayak gitu masih ada. Tapi kan kita balik lagi, sebenarnya mereka belum mendapatkan edukasi yang tepat. Nah, peran penting seperti di desa, bidan desa dan semuanya yang ada di desa itu, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa itu sebagai ujung tombak pemberian edukasi kepada masyarakatnya. Sebenarnya kalau penyakit menular itu kan banyak, bukan hanya HIV. Dan sebenarnya penyakit infeksius itu semua harus dicegah. Jadi kalau ada pendiskriminasian kepada teman-teman, pada ODA kayak gitu ya banyak. Jadi jangankan yang sudah yang belum meninggal, yang meninggal aja ada, nggak ada kayak gitu. Jadi kita kadang teman-teman yang baru mengetahui statusnya, akhirnya diketahui salah satu masyarakat ya gitu ya, kita kalau seandainya teman-teman itu kurang nyaman, kita akhirnya memberikan edukasi kepada masyarakat tersebut di daerah tersebut. Seperti waktu ibu-ibu arisan RT, ada pertemuan warga apa, kita berikan edukasi, salah satunya memberikan KIE kayak gitu. Baik, terima kasih Mas Parno. Ini tadi materi yang sudah diberikan ya Dok. Mungkin ODIF sendiri ada yang masih galau atau keluarganya masih bingung dan meraba-raba bagaimana sih konsekuensi dengan dinyatakan bahwa dirinya reaktif untuk melangsungkan hidupnya. Jadi mungkin Dokter Rosa bisa memberikan kepada audien atau khususnya untuk ODIF yang reaktif itu tadi, juga ke opini masyarakat yang mungkin stigmanya agak ke arah negatif, biar tidak terjadi miskomunikasi atau misunderstand bagi kalangan masyarakat umum. Seperti itu Dok. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi kita untuk yang memang terdiagnosis sebagai HIV, jangan berkecil hati. Yeah. Karena tujuan hidup kita kan sebenarnya 2, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Kalau di agama saya itu, kalau tujuan jangka pendeknya adalah dunia ini, dengan jangka panjangnya adalah akhirat. Tidak apa-apa di sini kita itu terbanting-banting, kita itu susah, kita itu miskin, kita itu melarat, kita itu sakit. Yang penting kita di akhirat itu kita akan baik. Artinya pintu tobat itu masih ada kalau memang salah. Itu bisa, salah satunya dengan adalah dengan pengobatan. Memang sudah terkena itu jangan berkecil hati karena ada namanya obat. Juga segera perbaiki diri kalau memang dasarnya memang tadinya memang ada suatu tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip kurang baik. Segera perbaiki diri, karena itu tadi dunia ini adalah jangka pendek, kita pasti akan meninggalkannya. Yang kita tuju semuanya adalah akhirat gitu. Sedangkan kepada masyarakat, pesan saya adalah jangan diskriminasi, jangan memberi stigma yang negatif pada para ODHIV ini. Karena kita juga tahu ada yang namanya serodiskordan. Jadi suatu golongan orang yang hidup dengan orang dengan HIV positif. Mereka tidak tahu pasangannya adalah HIV positif. Artinya mereka adalah korban. Mereka mendapatkan dari pasangannya.
ini persentasenya cukup berat, jadi jangan salahkan mereka, cukup tinggi maksud saya persentasenya. Atau orang misalnya seorang wanita karena korban kekerasan seksual, mereka juga tidak mengharapkan mereka mendapatkan itu, jadi terimalah mereka. Kemudian pesan yang lain mungkin di instansi-instansi atau perusahaan-perusahaan yang nantinya mungkin menemukan ada seorang karyawannya yang dengan HIV positif, janganlah diskriminasi mereka. Kalau memang pekerjaannya memang tidak berhubungan dengan risiko untuk terjadi penularan, jangan sampai dikeluarkan, jangan sampai diskriminasi. Malah seperti justru itu. dimotivasi. Betul, ya. betul. Itu aja. Ya, jadi semangat hidupnya itu Betul. tetap berlangsung, Iya. tetap berkarya seperti itu ya. Dan kemudian bagi komunitas Pita Merah mungkin bisa menunjukkan semangatnya, bagaimana nanti panjenengan itu memberikan dukungan kepada klien terutama ya, juga ke masyarakat umum. Boleh Mas? Oke. Pesan saya untuk masyarakat di luaran sana, bagi teman-teman yang sudah terinfeksi HIV, tetap semangat, tetap kita patuh dalam pengobatan, patuh dalam akses obatnya, selalu ke rumah sakit untuk mengakses hak-haknya dari segi kesehatan. Dan untuk masyarakat yang belum terinfeksi, ayolah kita saat ini sadar dengan kesehatan kita sendiri. Kita mulai saat ini kita tes ke layanan terdekat. Dan seperti apa yang disampaikan Dr. Rosa tadi, diskriminasi mari kita hilangkan. Jadi kita rangkul teman-teman orang dengan HIV/AIDS ini dengan kasih sayang, supaya apa, teman-teman ini akan mendapatkan support yang lebih dari masyarakat dan akan selalu sehat. Dari pengobatannya akan lebih patuh dan beresiko untuk penularannya juga berkurang kayak gitu. Jadi kami tetap selalu memberikan motivasi kepada teman-teman, semangat bahwa kita tetap sehat, kita selalu semangat. Dan bagi teman-teman mungkin udah yang di luaran sana belum tahu KDS itu di mana, KDS itu bentuknya kayak apa, monggo jadi bisa ke layanan VCT di rumah sakit di Kabupaten Sukoharjo, seluruh rumah sakit Insinyur Soekarno, rumah sakit swasta, puskesmas, di layanan VCT nanti bisa minta kontak kami, KDS Jasema ya, jadi nanti bisa sharing, bisa ketemu, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng perihal pencegahan, perihal pengobatannya kayak apa, seperti apa yang disampaikan Dr. Rosa tadi, bahwa masyarakat kalau tahu secara jelas tentang HIV pasti tidak akan memberikan diskriminasi pada obat tersebut. Terima kasih Mas Sarno. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan sekalian ya, para sedulur sehat, baik tadi dari materi Dr. Rosa, bahwasanya klien atau ODIF itu sendiri, kalau dia sudah diagnosanya sudah reaktif, dia wajib untuk tertib dan rajin minum ARV-nya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau terjadi follow up-nya itu jelek, dia gagal pengobatan, itu bisa menghubungi atau kita bisa menggandeng komunitas Pita Merah untuk melakukan dukungan ya Mas ya. Jadi baik itu dukungan secara moral ya, terutama moral ya Mas ya, mungkin juga ke sosial masyarakat. Jadi untuk ODIF sendiri tetap semangat menjalani aktivitas dan kesehariannya dengan rajin dan patuh minum ARV. Demikian bincang sehat kali ini. Terima kasih atas
waktunya Dokter Rosa yang mungkin menyisihkan dari visit ya Dok ya. Di sela kesibukannya juga Mas Parno, kesibukan dari komunitasnya. Kita bisa berjumpa kembali di episode Bincang Sehat RSUD IR Soekarno episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.